Pernah nggak pada suatu hari kamu berjanji pada dirimu, oke, mulai besok aku akan mulai lari pagi setiap hari. Besokannya tepat jam 5 pagi, alarm kamu berbunyi. Dan kamu pun melihat ke jam di HP kamu. Baru jam 5, males banget deh bangunnya. Ya udah, besok aja deh mulai larinya. Tanpa kamu sadari, besok aja deh itu sudah terjadi sejak setahun yang lalu dan sampai hari ini belum sekalipun kamu lari pagi. Mungkin kamu pernah mikir, kenapa sih susah banget untuk bisa mulai satu kebiasaan baru? Apa karena aku males ya? Kalau kamu pernah terpikirkan hal ini, ada kabar baik buat kamu. Gampang atau susahnya memulai satu kebiasaan baru tidak ada hubungannya antara malas ataupun rajin. Tapi sebagian besar itu terjadi karena banyak orang menggunakan strategi yang salah. Oke, hari ini yuk kita lihat strategi mudah untuk mulai membentuk kebiasaan baru sampai jadi rutinitas yang kamu nggak bisa mau skip. Pertama, mulailah dengan langkah kecil. Banyak orang pikir, kalau mau berubah langsung aja berubah total. Nah, pikiran itu membuat mereka langsung merubah kebiasaan secara frontal. Memang mungkin ada yang bisa berhasil, tapi kebanyakan orang akan gagal dengan cara itu. Kalau kamu yang nggak pernah olahraga, langsung memutuskan olahraga 1 jam 1 hari, besokannya kamu akan terkapar capek dengan seluruh otot nyeri dan ditambah rasa kapok. Kalau kamu nggak terbiasa baca buku, tapi langsung memaksa dirimu ngebaca 50 halaman buku di malam hari, besokannya kamu mungkin nggak akan mau lihat buku itu lagi. Buat kamu yang nggak pernah lari, tiba-tiba kamu bangun jam 4.30 pagi buat lari, dan biasanya itu terjadi hanya 1-2 kali, dan kemudian berhenti total. Kenapa demikian? Karena otak pada dasarnya sangat pelit dengan energi. Pekerjaan otak setiap harinya sudah banyak sekali, dan semua pekerjaan itu membutuhkan energi yang besar. Jadi kalau otak merasa harus mengeluarkan energi ekstra untuk sesuatu yang nggak biasa, otak pun langsung akan merespon, nggak deh, makasih. Jadi otak akan menimbulkan rasa malas, capek, nggak mood, supaya kamu ngebatalin niat kamu. Tapi otak nggak akan memperhatikan jika perubahan yang kamu lakukan itu sedikit. Bahkan saking dikitnya, kamu pun nggak ngerasa kalau kamu sedang melakukan apa-apa. Kamu mau rajin olahraga, coba 1 ataupun 2 kali push up aja, habis itu stop, ulangi lagi besok. Kalau kamu mau rajin membaca buku, mulai dari membaca 1 ataupun 2 halaman aja, habis itu stop dan teruskan lagi besok. Kamu mau coba buat konten, mulailah dengan menulis maksimum 5 menit aja, habis itu hentikan dan teruskan lagi besok. Kamu mungkin mikir, gimana ada hasil kalau cuma dikit-dikit gitu? Oke, kamu harus tahu, tujuan tindakan ini bukanlah buat kamu dapat hasil, tapi untuk membentuk ritme konsistensi yang bisa diterima oleh otakmu. Setelah kamu lakukan selama 7 hari, kamu tingkatkan lagi standarnya, seperti push up menjadi 5 kali, baca buku menjadi 5 halaman, tulis skrip jadi 15 menit, dan seterusnya. Nanti pada saat otakmu sudah terima kebiasaan ini, otomatis akan ada dorongan kuat dari dalam dirimu untuk terus melakukannya setiap hari. Kedua, lakukan kebiasaan baru di sela-sela kegiatan harianmu. Otak suka dengan rutinitas. Karena itu, para ahli mengajarkan satu strategi yang disebut habit stacking ataupun kebiasaan yang disertakan. Maksudnya begini, sertakan kebiasaan baru di sela kebiasaan lama yang sudah sering kamu lakukan. Contohnya, habis sikat gigi, kamu lakukan 1 menit stretching. Habis bikin kopi, baca dulu 1 halaman buku sambil menunggu kopimu jadi hangat. Habis makan siang, terapkan jalan kaki selama 5 menit. Habis bangun pagi setelah mematikan alarm, pastikan minum dulu 1 gelas air sebelum turun dari kasur. Jadi di sini, kamu tidak membuat rutinitas baru yang tidak dikenal oleh otakmu, tapi kamu hanya menambahkan sedikit saja kebiasaan baru setelah kamu melakukan rutinitas kebiasaan lama yang sudah kamu lakukan selama bertahun-tahun. Lama-lama, kebiasaan baru akan melekat menjadi rutinitas. Ketiga, buat kebiasaan baru mudah terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat lebih sering terlupakan daripada sesuatu yang gampang terlihat. Manusia menginginkan sesuatu yang mudah tanpa ribet. Jadi coba kamu bayangkan, ada 2 orang ingin menciptakan kebiasaan membaca. Sebut saja si A dan si B. Si A meletakkan buku yang ingin dibacanya di dalam laci, sedangkan si B meletakkan buku di meja kecil di samping kasurnya. Menurut kamu,
Siapa yang akan selalu membaca buku di malam hari sebelum tidur? Ya sudah pasti si B. Karena setiap kali si B berada di kasur, dia pasti melihat buku itu. Dan dia akan ingat kalau dia mau menerapkan kebiasaan membaca. Dan dengan mudah, dia mengambil buku itu untuk dibaca. Sedangkan si A, mungkin setelah beberapa hari, dia bahkan lupa dengan buku yang sedang dia baca. Bahkan lupa dengan tekad untuk membaca lebih banyak buku. Sama, kalau kamu ingin punya kebiasaan olahraga, selalu letakkan baju olahraga di tempat yang pasti kamu lihat. Kalau kamu mau bisa minum air putih lebih banyak setiap harinya, letakkan botol minum besar di meja kerjamu. Waktu kamu bisa melihat benda yang mendukung kebiasaanmu, sulit buat kamu melupakannya, dan kamu pun akan lebih sering melakukan kebiasaanmu sampai itu menjadi rutinitas. Keempat, perkecil kendala. Semua kebiasaan punya kendalanya masing-masing, dan kendala itu yang sering membuat satu kebiasaan sulit dijalankan. Kalau kamu mau rajin olahraga, tapi tempat gym yang kamu pilih letaknya hampir setengah jam dari tempatmu, kemungkinan besar kamu akan lebih sering bolos daripada hadir. Jarak menjadi kendala buat kamu. Tapi kalau kamu pilih jenis olahraga yang mudah kamu lakukan di rumahmu sendiri, atau setidaknya di lingkungan di sekitar kamu, maka kendala itu bisa diminimalisir. Kalau kamu ingin mulai menerapkan hidup sehat, kamu harus pastikan kulkasmu itu isinya semuanya bahan-bahan makanan yang sehat. Kalau kamu ingin bisa membaca lebih banyak buku, letakkanlah buku di tempat yang mudah kamu lihat. Semakin mudah satu kebiasaan dijalankan, semakin besar kemungkinannya kamu akan terus melakukannya sampai menjadi rutinitas. Kelima, sebisa mungkin jangan pernah absen. Pada saat awal kamu mau menciptakan kebiasaan baru, sudah pasti kamu akan menghadapi masa-masa seperti malas, nggak mood, ingin menunda hingga besok, ataupun absen setidaknya beberapa hari. Dan biasanya kalau kamu absen beberapa hari, maka kebiasaan yang sudah kamu mulai sebentar itu akan kembali ke titik nol. Jadi, penting untuk memastikan kamu jangan sampai absen. Contoh, kamu bertekad mau lari pagi setiap hari, dan kamu pun sudah ngejalani itu selama 1-2 minggu. Tapi tiba-tiba ada satu hari kamu ngerasa males banget untuk lari. Kalau kamu ikuti rasa males itu, kemungkinan besar besokannya lagi kamu pun akan malas. Dan nggak sampai seminggu, tekad untuk lari pagi setiap hari akan tinggal kenangan. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Untuk bisa tetap menjaga supaya kebiasaan itu tetap menempel walaupun di waktu kamu lagi malas. Yang kamu harus lakukan adalah katakan pada dirimu, oke, hari ini nggak apa-apa. Aku cukup jalan santai 15 menit aja, nggak usah lari. Dan kamu pun bangun dari tempat tidurmu, tukar bajumu, pakai sepatu olahraga, dan keluar dari rumahmu. Kamu nggak usah lari, kamu cukup jalan santai 15 menit saja dan kembali ke rumah. Di sini bukan larinya yang penting, tapi membuat tubuhmu tetap keluar rumah di jam yang sama. Itulah yang penting, sehingga otakmu pun bisa menerima ini sebagai ritme rutinitas. Keenam, pantau perkembangannya. Otak kita suka dengan reward. Itu alasan kenapa banyak orang suka gula. Karena gula meningkatkan produksi dopamin. Dan saat dopamin naik, kita akan merasa lebih rileks dan tenang. Keadaan ini dianggap reward oleh otak. Nah sama, pada saat kamu memulai satu kebiasaan baru, otakmu harus melihat adanya reward. Hal ini penting, khususnya ketika kebiasaan baru itu baru aja kamu mulai. Cara paling mudah membuat otakmu merasa mendapat reward adalah dengan melakukan pemantauan. Contohnya, setiap kali kamu lari pagi, kamu coret tanggal kamu lari di kalender besar di rumahmu. Setiap kali kamu berhasil minum 2 liter air putih setiap hari, kamu coret tanggal hari itu di kalender tersebut. Saat coretan di tanggal itu mulai memenuhi kalendermu, otakmu terpacu untuk menyelesaikan coretan itu hingga 1 bulan penuh. Bagi otak, memenuhi seluruh tanggal dengan coretan penuh itu berarti kamu menang, dan otak menganggap ini sebagai reward. 7. Antisipasi kegagalan. Oke, hal ini jarang dibicarakan oleh orang-orang. Pada kenyataannya, betapa besar komitmen ataupun determinasi kamu untuk membuat satu perubahan ataupun membangun kebiasaan baru, kamu tetap akan mengalami hari-hari di mana kamu akan absen. Akan ada hari-hari kamu tidak lari pagi, akan ada hari-hari kamu tidak membaca buku, akan ada hari-hari kamu tidak minum air putih 2 liter. Dan hal ini sangat normal. Cuma kadang, mungkin karena kamu terlalu ngotot dan ingin semuanya sempurna, absen 1 hari menjadi masalah besar untuk kamu. Kamu langsung ngerasa putus asa dan gagal. Perasaan itu akan membuat semangatmu loyo dan malah akan membuat kamu gagal beneran.
Sebenarnya tidak masalah kamu sampai absen sesekali, tapi yang penting adalah kamu kembali melakukan kebiasaanmu keesokan harinya. Gunakan strategi tidak pernah absen 2 hari berturut-turut. Contohnya, jika hari ini kamu tidak lari pagi, maka besok kamu tetap harus keluar rumah hanya sekedar jalan pagi. Jika hari ini kamu tidak baca buku, maka pastikan besok kamu tetap baca buku walaupun hanya beberapa halaman saja. Dengan cara demikian, otakmu akan menerima apa yang kamu lakukan sebagai rutinitas yang tidak boleh terlewatkan. Dan yang kedelapan, gunakan strategi identitas. Jadikan kebiasaan barumu itu sebagai identitas yang menggambarkan dirimu. Jadi, jangan katakan, saya mau lari pagi, tapi katakan, saya ini pelari. Jangan katakan, saya ingin membaca lebih banyak buku, tapi katakan, saya adalah seorang pembaca. Jangan katakan, saya mau menerapkan gaya hidup sehat loh, tapi katakan, saya adalah orang yang sehat. Identitas akan membuat kamu tetap lanjut, menjadikan kebiasaan baru menjadi rutinitas, walaupun kamu menghadapi banyak sekali kendala. Motivasi bisa saja naik dan turun, tapi waktu identitas ini sudah terbentuk, walaupun motivasi kamu lagi turun, kamu tetap akan menjalankannya. Satu hal yang perlu kamu ingat, kalau satu perubahan jarang sekali terjadi secara mendadak dalam semalam, tapi sering terjadi dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan berulang-ulang sampai itu menjadi rutinitas kebiasaanmu. Jadi, hari ini coba deh cara ini. Pertama, pilih kebiasaan apa yang sudah lama kamu ingin bangun, tapi sampai hari ini masih belum berhasil kamu lakukan. Kedua, ambil langkah pertama yang sangat kecil, yang begitu mudah sehingga kamu nggak mungkin gagal. Seperti contoh, kalau kamu mau lari pagi, mulailah dengan jalan santai 5 menit. Kalau kamu ingin membaca lebih banyak buku, mulailah dengan membaca 1-2 halaman buku. Kalau kamu ingin bisa meditasi, mulailah dengan 1 ataupun 2 menit meditasi. Dan yang ketiga, lakukan sekarang, bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan, tapi hari ini dan sekarang juga. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ya, supaya kamu bisa dapat info-info terbaru yang bermanfaat bagimu melalui video-video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.